Ada lebih dari 5.000 spesies katak yang diketahui di dunia, dan para ilmuwan terus menemukan spesies-spesies baru. Spesies katak hadir dalam berbagai ukuran dan warna. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat di setiap benua kecuali Antartika. Katak merupakan hewan amfibi, yaitu hewan vertebrata berdarah dingin, artinya mempunyai tulang punggung, tidak mempunyai sisik. Amfibi ini hidup di darat dan di air, dan masih banyak amfibi lainnya termasuk salamander, kadal air, dan kaecilian. Katak sangat bervariasi dalam ukuran dan berat tergantung pada spesiesnya. Misalnya, katak Goliat Afrika Barat dapat tumbuh hingga 15 inci dan berat mencapai 7 pon. Sedangkan katak pohon kuba hanya tumbuh setengah inci dan beratnya kurang lebih 2 ons. Tapi kali ini, katak inilah yang membuat mata saya tertuju. Pantatnya sangat bohai. Bukan, maksud saya katak ini sangat gemoy dan imut, dan memiliki suara yang unik. Nah, itu dia maksudnya. Sekarang, mari coba kita bedah tentang katak gemoy ini. Tapi sebelum itu, kita intro bentar ya sob. Oke, cukup. Amfibi umumnya dikenal oleh para ahli ekologi sebagai hewan sensitif. Toleransi mereka yang sempit terhadap kondisi lingkungan membuat mereka rentan terhadap perlawanan lebih cepat dibandingkan hewan lain ketika kondisi ini berubah. Dan perkenalkan, ini adalah katak hujan gurun atau katak hujan berkaki jaring. Mereka adalah spesies katak montok yang ditemukan di bukit pasir Namibia dan Afrika Selatan. Dalam beberapa hal, katak hujan gurun menentang kepekaan ini, mampu mentolerir lingkungan kering. Namun di negara lain, spesies ini sama terspesialisasi dan rentan terhadap dampak manusia terhadap habitatnya. Sering disebut-sebut sebagai katak paling lucu di dunia, jeritan kecil si bulat ini terlihat dan terdengar seperti Pokemon yang lengket dan bahkan bertentangan dengan arti sebenarnya dari kata amfibi. Panjangnya sekitar 4 hingga 6 cm, 1,6 hingga 2,4 inci, dan berwarna kuning kecoklatan, serasi dengan bukit pasir tempat mereka tinggal. Katak hujan gurun aktif di malam hari, dan menghabiskan siang hari dengan bersembunyi di pasir untuk menghindari panas terik matahari. Pada malam hari, mereka akan muncul untuk mencari makan dengan cara berburu serangga, seperti ngengat, rayap, kumbang, dan larva serangga. Mereka sangat terspesialisasi di lingkungan gurun dan dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar hewan lain di kelasnya. Katak hujan gurun memiliki kemampuan yang tidak biasa bagi amfibi. Salah satunya adalah cara mereka bereproduksi. Setelah mendengar panggilan sayang yang khas dari katak jantan, katak betina akan mendekat dan keduanya akan bersembunyi di pasir untuk kawin. Setelah itu betina akan bertelur, antara 12 dan 40 telur, yang tidak seperti kebanyakan katak yang bertelur dan menjadi kecebong. Katak ini akan menetas sebagai anak katak yang sudah terbentuk sempurna, dengan mudah melewati tahap kecebong, karena tidak ada air tawar di sekitar mereka untuk tempat tinggal mereka. Anak-anak katak ini langsung mandiri dan cepat melanjutkan hidup mereka, yaitu berburu makanan. Salah satu ciri utama dari binatang yang disebut amfibi, adalah ketergantungannya pada tahap akuatik untuk berkembang. Itulah yang membedakannya dengan vertebrata darat atau air, yang hidup di darat atau di air, dan tidak membuat segalanya menjadi rumit. Amfibi pada umumnya memiliki tahap larva dengan insang untuk bernapas di bawah air, dan secara bertahap menuju ke darat saat mereka berubah menjadi dewasa. Hal ini merupakan ciri khasnya, karena amfibi membutuhkan perairan untuk berkembang biak. Akan tetapi, katak hujan gurun, seperti anggota genus Breviceps lainnya, mungkin tidak pernah mendapatkan memo ini dari ibunya saat mereka lahir, dan meskipun merupakan hewan amfibi, katak tersebut telah berevolusi untuk meniru strategi reproduksi amniota.
vertebrata darat yang menggunakan wadah telur pelindung untuk menampung cairan yang diperlukan untuk bertahan hidup, perkembangan anak-anaknya sehingga mereka dapat hidup secara eksklusif di darat. Katak ini tidak membentuk cangkang kaku untuk telurnya, namun menghasilkan lapisan lendir yang tebal dengan efek yang sama. Hal ini tidak mendeklasifikasikan mereka sebagai amfibi, namun hanya memberikan lebih banyak amunisi bagi para pedan, dan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang absolut di alam. Karena mereka tidak menghabiskan waktu di dalam air, katak Breviceps beradaptasi untuk hidup di darat. Mereka memiliki beberapa sifat yang sangat aneh dalam hal ini. Kebanyakan dari mereka tinggal di liang, yang dikenal sebagai fosil, yang menyebabkan mereka melepaskan jaring di tangan mereka, sehingga lebih cocok untuk menggali. Sifat lain yang tidak biasa dari seekor katak ini adalah ia tidak dapat melompat atau meloncat seperti katak pada umumnya, sehingga membuatnya sulit untuk melarikan diri dari pemangsa. Namun, karena katak hujan gurun hidup di pasir, mereka telah mengembangkan jaring yang luas dan terspesialisasi yang membuat mereka menonjol dari sepupunya. Ia memiliki tubuh yang montok, dengan kaki yang kecil, sehingga sulit untuk melompat. Sebaliknya ia berjalan di atas pasir, meninggalkan jejak kaki katak kecil. Mereka bertahan hidup dengan menyerap kelembapan dari kabut dan dari pasir yang terkumpul, dan mereka melakukannya melalui selaput tipis di perut mereka. Mereka juga menggali pasir pada siang hari untuk mengakses kelembapan yang lebih dalam dan menghindari panas terik matahari, keluar pada malam hari untuk memakan rayap dan invertebrata lainnya. Katak hujan gurun menggunakan suara mencicitnya yang khas selama musim kawin, di mana ia akan muncul dari liang bawah tanahnya di malam hari dan memanggil betina. Tapi mungkin tidak seperti yang sobat harapkan. Kantung panggilan ini berada di bawah kepala pejantan dan dipompa dengan udara untuk menggemakan panggilan keras. Tampaknya, hanya pejantan yang melakukan seruan ini, dan setidaknya pada spesies lain, seruan tersebut dilakukan sebagai isyarat kawin sekaligus ancaman. Katak ini kurang dikenal dan baru-baru ini menjadi populer di mata masyarakat. Meskipun sangat tahan terhadap lingkungan bukit pasir yang gersang dan relatif tidak ramah, mereka sangat terspesialisasi, sehingga memiliki toleransi yang sangat rendah, penambangan yang semakin menjadi-jadi, dan habitat yang sudah tercemar dan tidak bersahabat membuat hewan ini terancam di alam liar. Terima kasih, sobat sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan menghibur sobat semua. Dari penatnya aktivitas dan kerjaan kantor yang membosankan, tetap semangat dan terus motivasi diri dengan kebaikan, dan jangan lupa untuk menonton video lainnya dari channel ini. Salam, mengenal alam.